Selamat pagi, siang, sore, malam kepada seluruh penonton. Di sini saya, Maria Natasha, akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan form pada GeoMapit dan juga bagaimana cara pemeliharaan WebGIS dengan GeoMapit. Mungkin sekarang saya mulai saja caranya. Yang pertama, ketikkan pada buka browser apa saja, boleh Chrome, boleh Firefox, kemudian buka website GeoMapit, geo.mapit.io, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah tertampil ya website untuk GeoMapit.io. Kemudian kita login dulu. Saat ini saya menggunakan akun Desa Pengkol Boyolali. Teman-teman yang belum bisa mendaftar, mungkin bisa mendaftar, lakukan pendaftaran di sini. Masukkan nama, email, kata sandi, ulangi kata sandi, dan memilih kategori industrinya. Nah, untuk saat ini saya akan login terlebih dahulu karena sudah memiliki akun, kemudian klik masuk. Nah, ini tampilan ketika sudah masuk. Pertama-tama saya akan jelaskan overview dari websitenya atau platform GeoMapit ini sendiri. Yang pertama ada dashboard. Di sini adalah tempat kita membuat project-project atau peta yang baru sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada fitur membuat project baru, kemudian ada membuat publikasi ataupun play. Play di sini untuk melihat, buat proyek baru untuk membuat proyek baru, dan publikasi untuk mempublikasikan karya-karya kita atau peta-peta kita secara umum sehingga dapat dilihat oleh seluruh masyarakat dimanapun gitu. Kemudian di dashboard ini ada fitur map editor, map 3D, dan map viewer. Untuk map editor sendiri, map editor ini gunanya untuk mengedit peta yang sudah kita buat dengan beberapa macam fitur. Kemudian untuk map 3D sendiri adalah tampilan peta dengan visualisasi secara 3 dimensi. Kemudian yang terakhir adalah map viewer. Di sini kita hanya bisa melihat peta kita tanpa bisa mengedit atau mengubah data-data yang sudah kita upload. Di map viewer ini sendiri kita tetap bisa mendapatkan informasi, yaitu bisa mencari dan juga bisa mengunduh data-data serta melihat grafik dan tampilan statistik data-data yang sudah kita unggah ke GeoMapit. Kemudian untuk yang di atas ini ada cari data. Di sini adalah fitur untuk mencari data, proyek, ataupun grup. Jadi data di sini bisa mendapatkan data seperti shapefile atau data-data lain seperti misalnya data kependudukan, data demografi, dan yang lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya kita ke tab profil. Di sini adalah profil dari Desa Pengkol Boyolali. Di sini ada akses geogratis bulanan, ada akses ini, dan ada akses yang lainnya. Untuk pricing sendiri dari Mapit ini membuka banyak pricing ya, beberapa pricing. Nah, selanjutnya mungkin di sini ada akses geogratis bulanan. Ini bisa diperbarui setiap tanggal 1 per bulannya. Jadi setiap bulan kita mendapatkan 30 kali akses gratis untuk mengakses GeoMapit di sini. Kemudian untuk lisensi yang lainnya, ada lisensi pelajar, ada lisensi yang lainnya juga. Dan ada lisensi tim, ada personal, dan yang lain-lain. Fitur edit profil ini untuk mengedit profil. Mungkin kita lihat pricingnya. Dari dulu tadi internet. Nah, di
Di sini akses geo-nya tinggal 2 karena dipakai banyak orang. Kemudian ini ada lisensi untuk pelajar, personal, bisnis, dan enterprise. Saya sarankan mungkin boleh membeli untuk personal atau bisnis jika sanggup. Kalau tidak ya cukup menunggu akses bulanannya terperbarui setiap bulan. Kemudian di Mapit ini bisa menjual data. Jadi jika kita menjual data-data, kita akan mendapatkan penghasilan sendiri. Di sini ada penghasilan data exchange. Tapi untuk saat ini saya sendiri belum memasukkan data-data untuk dijual. Kemudian yang ketiga di sini ada tab form. Di sini adalah tempat untuk membuat form berbasis lokasi yang bisa mendata selain lokasi juga atribut-atribut yang dibutuhkan seperti nama, nomor HP, tanggal, waktu, pilihan, dan yang lain-lain. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang keempat ada tab group. Untuk grup di sini bisa berkolaborasi dengan beberapa akun sehingga bisa membuat proyek yang terkoordinasi. Misalkan ada beberapa orang yang harus mengikuti suatu proyek bersama-sama. Kemudian yang kelima ada data. Di data di sini memuat banyak sekali publikasi data, baik itu yang premium, yang berbayar, maupun data-data yang free seperti ini. Ini adalah data-data yang sudah publik. Nah, ini adalah publikasi-publikasi disertai tulisan mengenai proyek-proyek yang sudah dibuat oleh orang-orang yang memiliki akun Geomapit. Kemudian di sini ada tab tutorial. Bisa menonton tutorial playlist. Nanti akan terhubung langsung ke akun YouTube dari Pepit sendiri. Nah, selanjutnya mungkin bisa saya jelaskan untuk pembuatan formnya sendiri. Untuk membuat form kita perlu membuat proyek baru. Di sini kita bisa ketik proyek baru. Nama proyek kita ketikkan misalkan peta sebaran UMKM yang sudah pernah dibuat, kemudian kita berikan deskripsi. Untuk saat ini saya tidak akan membuat form baru karena sudah ada. Ini mungkin di sini ya, peta sebaran UMKM desa. Kemudian untuk formnya, kita langsung menuju ke tab form, kemudian buat form baru, memilih judul surveinya, misalkan survei persebaran UMKM dan mendeskripsikan UMKM-nya itu sendiri. Kemudian pilih proyeknya, di sini saya pilih peta sebaran UMKM yang sesuai, yang sama, kemudian harus diketikkan deskripsinya, misalnya ketik saja. Nah, kemudian kalau sudah selesai mendeskripsikan form, kita klik buat. Nah, untuk saat ini saya tidak akan membuat, kemudian kita bisa lihat saja dari ini. Ketika form sudah dibuat, nanti akan tampilannya seperti ini. Akan ada edit dan data. Mungkin kita klik edit. Nah, di sini yang pertama kali terlihat adalah ada banner, ada judul survei dan deskripsi survei. Kemudian bisa ditambahkan dulu untuk desain banner surveinya supaya masyarakat bisa melihat dengan jelas, oh ini survei untuk mendata UMKM. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan bisa dengan menggunakan tombol tambah pertanyaan. Di sini ada beberapa tipe data. Misalkan di sini ada teks. Teks ini bentuknya adalah nanti masyarakat umum atau kontributor survei dapat mengisi tipe data teks. Jadi huruf dan angka itu bisa masuk ke dalam jawabannya. Misalnya kontributor survei, di sini bisa dikasih contoh misalnya begini. Kemudian
Ini di tombol untuk wajib diisi, ini bisa dimatikan bila pertanyaan ini tidak wajib diisi oleh kontributor. Ketika wajib diisi, ini bisa di-on-kan. Kemudian diklik tambah pertanyaan. Nah, ketika loadingnya sudah selesai di atas ini, nanti akan tertampil pertanyaannya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain seperti ada deskripsi panjang. Deskripsi panjang ini di sini misalnya alamat begitu ya. Alamat itu kan cukup panjang deskripsinya. Misalkan contoh Waru RT 03 RW 03 Desa Pengkol, mungkin ada nomor rumah atau berapa segala macam itu bisa masuk di deskripsi panjang. Kemudian untuk angka di sini hanya berisi angka saja. Misalkan angka yang dimaksud ini misalkan untuk pendataan jumlah rumah, misalkan jumlah aset misalnya ya, karena ini UMKM ya, jumlah aset. Ini bisa dijelaskan misalkan contoh 15 misalnya begitu. Kemudian untuk slider di sini bisa untuk fitur menilai maksimalnya, misalnya untuk survei ini misalnya UMKM ya, slidernya menilai bagaimana tingkat publikasi dari UMKM-nya itu sendiri, misalnya tingkat kebermanfaatan. Kita berikan deskripsi 1 untuk kurang bermanfaat dan 5 untuk sangat bermanfaat misalnya. Ini kita bisa ganti nilainya dari nilai minimal 1, kemudian nilai maksimal 5, dan nilai langkah. Nilai langkah misalnya 1. Nah, kita akan lihat tampilannya seperti apa. Nah, di sini bisa slide angkanya ya. Ini untuk 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1 gitu. Oke, kemudian untuk fitur selanjutnya ada nomor HP. Jadi untuk nomor HP pemilik misalnya bisa langsung dituliskan nomor HP, jadi tidak perlu memakai tipe data yang teks atau angka. Kalau angka nanti akan masuk menjadi desimal. Kemudian misalkan mata uang, misalkan penghasilan usaha misalnya, saya bilang langsung misalkan 10 juta misalnya. Kemudian mungkin kita lihat di sini ya, kita lihat untuk penghasilan desimal. Nah, ini langsung RP, misalkan kita masukkan 10 juta. Nah, ini 10 juta ini kita masukkan angkanya biasa di sini. Nanti akan masuk menjadi data RP berapa gitu. Kemudian lanjut untuk tahun. Di sini bentuknya seperti tahun survei, misalnya tahun survei. Biasanya akan terisi secara otomatis atau kita bisa memilih tanggal. Kan 2007, kita bisa memilih tanggal begitu. Kemudian misalkan tambah lagi ke tanggal. Di sini tanggal ini adalah tanggal, misalkan tanggal survei. Tanggal akan menunjukkan tanggal berapa atau tanggal terakhir. Jadi akan menunjukkan fitur kapan kita ini mengakses pada hari apa dan tanggal berapa. Kemudian waktu juga seperti itu, waktu terakhir untuk mengisi survei. Kemudian ada fitur pilihan. Di pilihan ini
kita dapat memilih atau bentuknya seperti memilih ke bawah. Jadi contohnya seperti ini. Nanti akan dibentuk seperti ini opsi. Nah, ini ada bermacam-macam. Nah, caranya untuk menampilkan itu kita tinggal mengisi pilihannya di template isian ini. Kemudian nanti akan muncul pilihannya. Selanjutnya untuk fitur tombol ini di sini bisa memilih salah satu. Misalkan tadi kan memilih untuk jenis usaha. Misalkan ini memilih untuk RW-nya, misalkan RW. Ini ada warung, dusun apalagi ada Pengkong, ada Kelencong, dan ada Durenan ya. Dan misalkan tambah pertanyaan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. RW-nya bisa dipilih salah satu. Nah, untuk memilih ininya, izinkan jawaban lainnya. Jadi kita bisa mengetikkan jawaban lain bila tidak ada yang sesuai kategorinya. Tapi untuk bentuk RW ini kita tidak usah izinkan. Jadi kita hanya memilih salah satu dari pilihan yang sudah ada. Kemudian selanjutnya untuk fitur checklist. Jadi ini untuk memilih beberapa opsi atau beberapa pilihan. Misalnya fasilitas dari UMKM sendiri. Misalnya fasilitas UMKM. Nah, di sini mungkin fasilitasnya misalnya ada akses untuk disabilitas, ada misalkan sudah ekspor, kemudian barangnya lengkap, kemudian misalkan perizinannya lengkap, misalkan dari NIB atau PIRT dan segala macam, atau NPWP itu sudah memiliki semua. Dan kita izinkan jawaban lainnya, misalkan seperti ini ya, kita tambahkan. Kemudian akan terlihat seperti checklist. Nah, ini jika dicek, kita bisa memilih beberapa pilihan. Kemudian jika ada lainnya, kita bisa mengisi, misalkan ada yang lain, jawaban lainnya, begitu. Kemudian lanjut untuk yang selanjutnya yaitu gambar. Ini di sini kita bisa mengupload gambar tidak lebih dari 10 MB. Jadi kita bisa memfoto lokasi, misalnya foto lokasi UMKM, nanti bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa mengupload foto secara real time, kita bisa isi fotonya. Kita sudah mau foto misalnya ya. Kemudian selanjutnya ada dokumen, kita bisa mengupload dokumen pendukung. Misalnya tadi ada kartu NIB atau dokumen NIB itu bisa dimasukkan ke dalam sini untuk melihat apakah benar, untuk validasi sudah ada. Kemudian untuk tautan atau link ini kita bisa menambahkan link, misalkan website dari UMKM. Nah, ini kita bisa isi dengan link websitenya, misalkan www.batakobarokah.com misalnya. Nah, ini bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, ini di sini udah langsung ada HTTPS. Kita bisa langsung mengetik www misalkan tahuwalik.com misalnya begitu. Kemudian untuk yang lainnya ada alamat terdekat. Untuk form ini sebenarnya berbasis lokasi. Jadi ketika kita sudah membuka form ini dalam bentuk jadinya, nanti akan mengetek lokasi saat kita survei. Jadi ketika survei kita harus berada di lokasi tempat UMKM-nya. Untuk alamat terdekat ini sendiri mungkin hanya sebagai data pendukung. Misalnya di dekat UMKM Batako ini ada Indomaret. Nah, ini bisa ditambahkan alamat terdekatnya Indomaret tersebut. Kemudian gedung terdekat pun sama, misalkan ada UMKM misalkan pabrik tahu dekat kantor balai desa. Nah, ini gedung terdekatnya ini bisa di-tag dari fitur ini.
Nah, mungkin untuk fitur-fitur dari form ini cukup sampai di sini. Kemudian untuk bagaimana cara mempublikasikan formnya. Nah, di sini ada tanda sunting atau pensil ini, kemudian kita klik. Nah, posisinya pasti akan mati semua seperti ini. Nah, untuk mendukung nanti untuk pengecekan lokasi, ini kita bisa on kan. Misalnya GPS handphone itu kan tidak selalu tepat, jadi lokasinya bisa digeser ke titik yang paling tepat. Kemudian untuk required to login tidak perlu karena supaya umum tidak harus memiliki akun Mapit, jadi bisa diisi oleh siapa saja, tidak harus mendaftar, jadi kita off-kan saja. Kemudian jangan lupa kita buat form ini menjadi publik sehingga bisa diakses ke semua orang. Kemudian kita bisa mengaktifkan pesan penutup. Nah, misalkan nih, terima kasih jawaban Anda telah direkam dengan sukses, maju UMKM Indonesia, maju ekonomi Indonesia. Nah, kemudian ketika sudah kita klikkan form publik, kita jangan lupa simpan. Nah, ketika sudah selesai loading menyimpan, kemudian kita bisa buka tautan. Nah, seperti ini bentuknya. Untuk tampilan pertama kali, sementara sedang loading. Nah, ini ketika petanya sudah terloading dengan baik, kemudian kita akan aktifkan lokasi. Nah, ini kan lokasinya masih kurang tepat ya. Kita bisa menggeser lokasi kita. Sekarang saya berada di posko. Nah, misalnya di sini. Kemudian ketika sudah selesai kita klik lanjut. Nah, di sini sudah tertampil tadi ya. Ada kontributor survei, jabatan, email, waktu survei. Nah, ini kita bisa melihat. Nah, kita bisa memilih waktu surveinya jam berapa, tapi akan terisi otomatis dengan saat kita mengisi survei. Jadi tidak perlu diubah-ubah. Kemudian ada nama usaha UMKM-nya, misalkan saja diisi. Kita isi dulu sebagian ya. Masyarakat. Kemudian misalkan email saya, email kakak. Kemudian nama usahanya misalkan ya di depan itu, di depan posko kan ada sound system Sehari Laras misalnya ya. Nama pemiliknya misalkan saja. Nah, kemudian kita pilih. Ini kan tidak ada kategorinya, kita pilih lainnya. Penyewaan alat gitu misalnya. Kemudian jam buka. Misalkan kita buka jam 7 sampai jam 5. Kemudian hari bukanya misalnya setiap hari. Nah, mungkin karena saya nggak tahu nomor HP-nya bisa dikosongkan karena ini tidak wajib diisi. Kemudian kita uploadkan fotonya. Misalnya di sini saya ambil foto asal aja dulu ya. Misalnya ini ya, misalkan sedang mengupload. Nah, kalau sudah muncul fotonya ini berarti sudah berhasil diupload. Nah, kemudian ini kan tadi percobaan pertanyaannya, misalkan bermanfaatannya misalnya 3 ya. Penghasilan usaha misalnya per bulan ya. 1 juta. Nah, misalkan tahun surveinya ini sekarang 2023 ya. Kita di Ermiwaru, kemudian fasilitasnya mungkin barangnya lengkap. Websitenya mungkin kita karang dulu aja. Sehari Laras sound.co.id misalnya. Nah, kemudian kita klik kirim. Nah, ketika sudah selesai akan muncul tampilan pesan sudah terrecord dengan baik. Kita bisa mengisi lagi dengan cara yang sama, memuat lokasi, kemudian mengisikan semua atribut-atributnya.
setelah selesai, kita bisa melihat datanya hanya untuk admin, kita bisa lihat data yang sudah selesai itu di sini, di bagian form, kemudian kita buka data. Nah, di sini akan muncul semua data-data yang sudah terisi. Nah, ini ada beberapa, kan penghasilan usaha. Nah, ini ada pemilihan RW, ada fasilitasnya. Jadi semakin banyak pertanyaan yang memiliki fitur-fitur tertentu, ini semakin banyak statistik yang bisa dilihat. Nah, ini kita bisa melihat, yang kategori fashion atau pabrik tahu hanya 3, sebelah sini. Nah, kemudian misalnya, nah, akses petanya sudah habis, jadi kita tidak bisa melihat kembali peta. Nah, ini kalau untuk melihatnya, kita nggak bisa. Nah, jadi kita nggak bisa melihat datanya kalau sudah habis. Kita bisa mengajukan sendiri license-nya di pelajar, personal, bisnis, atau enterprise. Nah, mungkin untuk tampilan datanya seperti itu. Jadi bisa terlihat ya tadi datanya sudah terrecord. Nah, untuk selanjutnya mungkin cukup. Jadi tidak ada yang perlu disampaikan kembali oleh saya, sudah cukup. Untuk selanjutnya mungkin bisa diulang-ulang tutorial ini supaya dapat bermanfaat dan juga bisa membantu dari segi pendataan UMKM dari Desa Pengkol sendiri, kemudian juga bisa dipakai untuk pembuatan form-form yang lainnya, seperti survei rumah tidak layak huni, atau survei posyandu, survei sebaran yang lainnya, misalkan sebaran fasilitas umum, dan yang lain-lain, itu bisa memakai form Mapit ini. Mungkin sekian dari saya tutorial yang dapat diberikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.